Oke, ready? Kamera roll. Action. Oke, ya selamat berjumpa kembali dengan saya di sini di channel TBM TV Metaphysics for Life. Ya, kali ini saya memakai seorang director, sutradara. Ya, sutradaranya adalah saya sendiri dan pemeran utamanya adalah saya sendiri juga. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa saya melakukan ini. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menjadi peran utama di dalam kehidupan atau menjadi peran pembantu, peran figuran gitu ya, di dalam kehidupan. Nah, ini sangat esensial, ini sangat penting oleh karena ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia hanya memerankan peran pembantu. Namanya peran pembantu ya, tidak signifikan. Tentu hanya untuk membantu peran utama menjadi lebih hebat, menjadi lebih wah. Nah, untuk kita aware terhadap hal tersebut dan kita sebisa mungkin menghindari menjadi peran pembantu di dalam kehidupan dan menjadi peran utama, maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah insight, kiranya ini dapat memberi pencerahan kepada insan metafisiker semua, supaya Anda menghidupi peran utama di dalam kehidupan Anda. So, mari saksikan terus videonya sampai tuntas ya, supaya Anda mendapat pengertian yang lengkap. Mari kita mulai. Iya, setelah sekian lama saya absen karena berbagai hal gitu ya. Lalu kemudian saya mendapatkan sebuah insight yang akan saya bagikan. Saudara, pernahkah Anda atau mungkin di antara Anda saat-saat ini mengalami atau merasakan yang namanya hidup kok cenderung boring, cenderung membosankan, dan seakan-akan Anda tidak memiliki makna bagi kehidupan Anda sendiri. Anda melakukan segala sesuatunya itu tidak ada feel gitu ya. Nah, ketika Anda merasakan atau ketika Anda menyadari hal tersebut, maka saya akan memberikan beberapa indikator untuk Anda mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan Anda. Saudara, di dalam kehidupan ini ada orang yang baik disadari atau tidak disadari ternyata sedang memerankan peran pembantu. Namun ada yang dengan penuh kesadaran orang tersebut memerankan peran utama di dalam kehidupannya. Apa pembedanya dan apa indikatornya, tandanya? Kita akan mengenalinya. Saudara, kita akan mulai dari seorang peran pembantu, peran figuran di dalam realita, di dalam kehidupan ini. Beberapa tanda yang Anda bisa kenali apakah Anda sedang menjalankan peran figuran, peran pembantu bagi peran utama orang lain gitu ya. Dan tanda-tanda yang bisa Anda kenali adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, ketika Anda menjadi peran pembantu di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan merasakan segala sesuatu yang Anda lakukan, segala sesuatu yang Anda kerjakan, baik itu mulai dari bangun pagi, baik itu mengerjakan pekerjaan rutinitas, aktivitas rutinitas harian, itu halus sekali, tetapi Anda menyadari Anda sedang terpaksa melakukannya. Iya, saya terpaksa bangun pagi-pagi sekali karena kalau tidak, saya akan terlambat sampai di tempat aktivitas, tempat kerja gitu ya, mungkin di kantor, mungkin di lapangan, atau di manapun, Anda terpaksa harus bangun pagi. Ya, karena kalau Anda nggak bangun pagi, Anda akan telat sampai di tempat kerja,
dan akhirnya Anda mendapatkan punishment gitu ya dari si peran utama tadi yang namanya Anda pembantu. Anda begitu terpaksa ketika bangun pagi harus terburu-buru pergi ke suatu tempat melakukan rutinitas harian. Tanda pertama adalah Anda sadar atau tidak sadar, mengenali atau tidak, Anda melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Ya terpaksa saya harus melakukan ini, ya terpaksa saya harus melakukan itu. Kalau tidak saya akan dipecat. Atau gaji saya akan dipotong. Ya banyak sekali punishment ketika Anda tidak melakukan sesuai dengan apa yang dituntut oleh peran utama tadi. Ya, itu tandanya. Hal yang kedua yang Anda kenali, petunjuk yang Anda bisa kenali adalah Anda benar-benar tidak memiliki makna di setiap aktivitas Anda. Anda melakukan begitu banyak hal, Anda melakukan begitu banyak aktivitas, Anda menghabiskan waktu lebih banyak di tempat tersebut, di aktivitas tersebut. But, Anda sama sekali meaningless. Anda tidak memiliki arti, Anda tidak memiliki makna yang signifikan. Ketika tempat di mana Anda beraktivitas mendapatkan mungkin penghargaan, mungkin sertifikat apapun gitu ya. Tetapi Anda sama sekali tidak mendapat appreciate untuk hal tersebut. Mengapa demikian? Ya karena Anda memang peran pembantu. Anda hanya peran figuran. Tanda yang kedua adalah di dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan yang Anda lakukan, Anda tidak memiliki makna. Itu tanda yang kedua yang dapat Anda kenali. Lalu kemudian tanda yang ketiga adalah yang paling signifikan, Anda merasa bosan. Melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Bangun pagi-pagi sekali ketika masih gelap. Pulang ketika hari sudah gelap. Dan Anda hanya punya sedikit waktu untuk Anda sendiri, bahkan hampir tidak punya waktu. Uang juga nggak punya gitu ya. Ya saya ngalami persis hal-hal seperti itu. Waktu juga habis, uang juga habis hanya untuk memenuhi aktivitas rutinitas yang Anda kerjakan. Saudara, hati-hati. Jangan biarkan ini berlarut-larut di dalam kehidupan Anda. Karena waktu terus berjalan dan Anda tidak ingin menyanyiakan waktu itu lebih lama lagi hanya untuk menjadi peran pembantu yang tidak penting, namun Anda tidak memiliki makna di dalamnya. Untuk beralih dari posisi itu, saya akan menunjukkan bagaimana menjadi peran utama di dalam kehidupannya sendiri. Yang pertama adalah, ini kebalikannya dari yang tiga hal tadi. Kalau yang pertama, melakukan segala sesuatu itu dengan terpaksa, orang yang menghidupi peran utama bagi kehidupannya adalah setiap hal yang dia lakukan itu didorong dengan passion, dengan hasrat yang murni di dalam dirinya, oleh kehendaknya sendiri. Bangun bahkan mungkin bisa saja lebih pagi dari aktivitas rutinitas si peran pembantu tadi. Mungkin si peran pembantu tadi ya, peran figuran itu bangunnya jam 5 gitu ya. Orang tersebut bahkan bisa bangun jam 3, jam 4, lebih awal dari si peran pembantu tadi. Tetapi dia melakukannya dengan antusias, dengan excited. Tidak ada keterpaksaan. Ia melakukannya dengan benar-benar hasrat yang bergelora, excited. Itu tandanya. Apakah Anda bangun pagi dengan excited atau dengan terpaksa? Apakah Anda melakukan aktivitas sehari-hari? Mungkin kegiatan si peran utama tadi terkesan tidak begitu mewah. Ya, mungkin ia hanya menjalankan sebuah bisnis kecil. Ya. Tetapi ia melakukannya tanpa keterpaksaan. Yang kedua, tanda yang sebaliknya dari apa yang dilakukan si peran figuran tadi, peran pembantu tadi adalah setiap hal yang ia kerjakan, setiap hal yang ia lakukan, itu memberi makna, memberi kepuasan kepada dirinya sendiri. Berapapun hasilnya,
apapun hasilnya, berapapun nilainya, itu akan sangat memberi makna kepada diri orang tersebut. Karena apa? Prestisnya, dignity-nya itu tidak terampas, saudara. Mendapatkan makna yang full, yang signifikan di dalam setiap hasil, di dalam setiap pencapaian, sedetil apapun, sekecil apapun di dalam kehidupan hari-harinya. Yang ketiga, tidak pernah merasakan bosan. Capek, yes, tetapi tidak bosan. Berbeda dengan yang peran figuran. Orang ini sekalipun capek, ia tetap excited. Tidak merasa bosan. Karena apa yang dikerjakannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dirinya. Sesuai dengan peran yang ia mau, yang ia idam-idamkan di dalam kehidupannya. Anda mungkin yang sebagai peran figuran itu memakai pakaian yang rapi gitu ya, dengan setelan, dengan dasi gitu ya. Tetapi di dalam batin Anda menangis. Anda tertekan, Anda bosan. Anda merasa terpaksa. Kalau hari-hari ini Anda merasa hidup dunia Anda tidak seperti yang Anda harapkan, berarti Anda sedang menghidupi peran pembantu yang tidak penting. Anda hanya membantu orang lain yang menjadi peran utama. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menjadi peran utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada beberapa hal yang krusial, yang esensial yang perlu Anda lakukan untuk menjadi peran utama bagi kehidupan Anda sendiri. Yang pertama adalah create your own world. Ya, Anda harus menciptakan dunia Anda sendiri. Bukan Anda menghidupi dunia yang diciptakan oleh pihak lain. Bagaimana caranya menciptakan dunia diri kita sendiri supaya kita tidak menghidupi dunianya orang lain? Saudara, kalau orang tidak memiliki fokus atau tekad untuk meng-create, untuk menciptakan dunianya sendiri, maka automatically, dengan sendirinya, dengan otomatis, ia akan menghidupi dunia yang diciptakan oleh orang lain. Syarat utama untuk Anda menjadi peran utama di dalam kehidupan Anda adalah meng-create your own world. Menciptakan dunia Anda sendiri. Bagaimana caranya? Ada beberapa petunjuk penting sesuai petunjuk yang saya dapatkan dari kitab suci. Begini saudara, di dalam sebuah kitab suci dikatakan bahwa dunia itu dicipta day by day. Setiap hari selama kurang lebih 6 hari. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dari clue ini? Saudara, setiap hari Anda harus mendesain dunia Anda, your own world, dengan pengertian yang benar. Apa maksudnya? Di dalam proses penciptaan 6 hari yang saya maksud tadi, ketika Tuhan menciptakan hari pertama, sudah terlebih dahulu ada sebuah gambaran mental di diri sang pencipta, maka jadilah hari pertama. Dan yang paling signifikan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Demikian berulang. Jadilah petang, jadilah pagi, terciptalah hari kedua. Apa yang mau sampaikan di sini? Saudara, untuk Anda meng-create dunia Anda sendiri, kehidupan kita sendiri, dan kita menjadi peran utama di dalam kehidupan kita sendiri, buat sebuah ritual, sebuah tindakan ketika sore hari dan di pagi hari, Anda membuat sebuah gambaran mental, imagination. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Albert Einstein sendiri berkata, imagination is everything. Imajinasi adalah segalanya. Knowledge, pengetahuan terbatas. Tetapi imajinasi tanpa batas. Hidupkan dulu sebuah imajinasi hari yang akan Anda jalani. Minggu yang akan Anda jalani. Bulan yang ingin Anda jalani. Lakukan itu setiap pagi dan sore hari. Karena begitulah cara sang pencipta meng-create dunia ini di dalam yang tercatat dalam kitab suci. Kebanyakan orang gagal menjadi dirinya sendiri, menghidupi peran utama dalam dirinya sendiri karena tidak memahami prinsip ini. Ia tidak meng-create dunianya sendiri
berbasis apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kehilangan fokus, kehilangan tekad untuk meng-create kehidupannya, maka yang terjadi adalah ia terseret ke dalam dunia kehidupan orang lain. Menjadi peran pembantu. Orang lain yang dia support, dia sendiri menjadi pijakan. Ironis. Dan saya ingin metafisiker semua memerankan peran utama di dalam kehidupannya. Tetapi Anda harus dengan penuh kesadaran, dengan penuh fokus, dengan penuh energi, meng-create your own world day by day, saat sore dan pagi hari. Mari, sadari dan kenali. Dengan prinsip ini, meditasi imajinasi, lakukan itu secara stabil. Istiqomah gitu ya, kontinuitas setiap saat, setiap hari. Maka Anda akan menyaksikan kehidupan menyesuaikan keadaan, your own world mulai tercipta, dunia Anda mulai terbentuk, dan Anda memerankan peran utama di dalam kehidupan Anda. Dari yang awalnya diperintah, Anda kemudian bisa memerintah. Dari awalnya yang penuh keterpaksaan, Anda penuh antusias dan passion. Dari awalnya yang membosankan, Anda begitu bergairah di dalam menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Seperti yang saya lakukan hari ini. Saya begitu antusias. Saya menjadi direktur, menjadi sutradara bagi diri saya sendiri, dan saya menjadi peran utama bagi diri saya sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan yang sederhana ini boleh menjadi insight, menjadi pencerahan. Terima kasih. Cut. Oke, kita break. Good, hasil yang baik. Good job.